Baik, jadi ini relatif preparatnya agak banyak ya. Besok dibagi menjadi 2 sesi karena shift dengan CSL. Eh, di sini saya menjelaskan tentang patologi sistem traktus respiratorius, di mana di sini dibedakan nanti dengan blok yang sistem respirasi bagian atas ya. Jadi kalau respirasi bagian atas itu lebih spesifiknya nanti di THT, tapi kalau yang di blok ini itu lebih membahas ke sistem respirasi bagian bawah. Jadi batasnya itu eh, ini ya apa laring ya, di mana di situ laring dan faring, di mana di situ kan ada nasofaring, laringofaring, di situ itu punyanya THT, di bawah itu punyanya spesialis paru. Ya, tapi itu kan pembagian untuk secara umum, tapi pada prinsipnya ya eh, semuanya bisa ya, karena kan berdasarkan patofisiologi. Baik, yang pertama tentang kongesti pulmoner, ini masuk di sebagian di blok kardiovaskuler ya, sudah dijelaskan kelainan akibat gangguan pada pembuluh darah dan darah, di mana di situ kalau ada terminologi kongesti itu berarti identik dengan dilatasi pembuluh darah di jaringan, terus kemudian menyebabkan gambaran kemerahan atau hiperemi, eh, di mana hiperemi dan kongesti itu jadi dengan adanya dilatasi pembuluh darah itu terdapat peningkatan volume darah di dalam jaringan. Eh, Namun mekanisme yang mendasari terjadinya hiperemi dan kongesti itu berbeda. Di mana di sini pada hiperemi itu suatu proses yang aktif ya terjadi pada dilatasi arteriolar, menyebabkan peningkatan aliran darah yang masuk, jadi blood inflow meningkat. Terus di mana di situ area yang mengalami peningkatan blood inflow juga sering disertai dengan tanda radang ya atau inflamasi, dan biasanya dijumpai pada otot-otot skeletal yang sedang mengalami aktivitas ya. Yang paling jelas itu muka ya kelihatan kemerahan, terus ya ekstremitas atas atau bawah itu terlihat hiperemi karena peningkatan aliran darah di dalam jaringan. Terus gambaran mikroskopisnya ya berwarna lebih merah dibanding jaringan lainnya. Terus kemudian di situ aliran darahnya banyak terisi aliran darah yang mengandung banyak oksigen. Sebaliknya, kalau kongesti itu prosesnya adalah pasif. Jadi kalau hiperemi adalah aktif, kongesti ini sifatnya pasif, di mana uh, kongesti ini terjadi karena gangguan outflow. Jadi kalau hiperemi itu adalah peningkatan blood inflow, kalau kongesti ini gangguan outflow, jadi terjebak dalam tanda kutip aliran darah dan dijumpai pada aliran darah vena di jaringan. Jadi biasanya kalau kita menyebutnya bendungan ya, bendungan aliran darah. Kenapa bendungan itu terjadi? Ya berarti ada eh, massa yang membesar atau jaringan yang membesar yang menyebabkan outflow darah di dalam vena itu terganggu ya. Contohnya misalnya eh, sirosis hepatis ya. Sirosis hepatis, hepar diganti jaringan normal hepar diganti oleh jaringan ikat sehingga menyebabkan aliran outflow dari vena porta terganggu, kemudian terjadi kongesti hepar. Demikian pula pada paru ini juga bisa terjadi. Jadi ada proses yang menyebabkan aliran darah pada vena di paru atau uh, di jaringan sekitarnya yang menyebabkan kongesti pada paru. Ya, pada umumnya
pada jantung ya, atau bisa juga aliran darah pada kelenjar limfe, misalnya pada proses keganasan atau kanker. Terus pada makroskopis jaringan yang mengalami kongesti itu warnanya sianosis ya, antara biru dan kemerahan, di mana di situ terjadi akumulasi hemoglobin yang deoxygenated. Jadi dia hemoglobin yang terikat dengan CO2 ya, jadi bukan dengan O2 pada area yang mengalami kongesti. Terus di mana kongesti ini bisa terjadi dalam perjalanannya itu kronik, di mana di situ perfusi jaringan inadekuat dan menyebabkan karena perfusi terganggu secara kronik, maka menyebabkan hipoksia. Jadi jaringan kekurangan aliran darah yang banyak mengandung oksigen sehingga menyebabkan kematian sel-sel parenkim. Jadi dalam hal ini ya alveoli paru, terus kemudian regenerasi jaringan paru, parenkim paru itu dia masuk sel jaringan yang stabil sehingga kalau ada nekrosis remodelingnya terbentuk jaringan ikat atau fibrosis. Jadi ini yang perlu diketahui kalau ada jejas atau injuri pada paru, maka paru dengan mudah akan remodeling membentuk fibrosis ya, sehingga tidak bisa secara fisiologis untuk kan fisiologi dari paru dia pada saat bernafas itu kan mengambil oksigen. Nah, kalau jaringan alveoli digantikan jaringan ikat, maka nggak bisa mengambil oksigen karena tersusun atas jaringan ikat saja, sehingga mekanisme klinisnya pasiennya mengalami sesak. Terus selain itu juga adanya peningkatan tekanan intravaskuler yang menyebabkan adanya edem dan bahkan ruptur dari kapiler-kapiler dari parenkim paru dan menyebabkan terjadinya perdarahan yang sifatnya vokal. Jadi sebatas di jaringan parenkim paru. Dan kongesti paru kebanyakan disebabkan oleh gagal jantung kiri, di mana gagal jantung kiri ini timbul karena adanya penyakit jantung iskemik, kemudian hipertensi sistemik, kemudian selain itu juga penyakit pada katup mitral atau aorta ya, atau memang ada penyakit primer pada miokardium, sehingga menyebabkan kongesti paru. Jadi dalam hal ini paru merupakan sekunderi dari gangguan pada jantung. Kemudian gambaran mikroskopisnya di sini jadi struktur histologi utama dari paru itu adalah gambaran alveolus ya kalau satu, kalau banyak alveoli. Jadi alveolar space tersusun atas ini sel endotel dan makrofag alveolus 1 dan 2. Terus kemudian ini adalah aerial space, jadi yang berisi gas ya atau udara. Terus kemudian pada kongesti paru ini gambarannya kemerahan ya. Kemerahan. Terus kemudian pada pembesaran yang lebih besar, yang panel sebelah kanan ini, alveoli dia terdapat diisi oleh gambaran halus yang berwarna agak pink ya nih. Ini kan harusnya nih kan putih karena kan memang dia memang tidak ada jaringan di space ini. Kalau di cat HE ya harusnya dia putih. Tapi di sini dia berwarna pink. Material yang berwarna pink. Terus juga ini edem alveolar space-nya. Terus kemudian kapiler yang ada di sini, jadi yang menyusun space dari alveolar, itu banyak dijumpai eritrosit, ya, sel darah merah.
Dan sebagaimana saya jelaskan, kongesti paru dapat atau kongesti dan edem pada paru itu banyak muncul pada pasien dengan gagal jantung ya, dan ditambah dengan area inflamasi. Kemudian ini edem pulmoner, ini area alveolarnya. Jadi kalau menggambar nanti dipastikan namanya alveolar wall itu tersusun atas kapiler ya. Jadi kalau kapiler tuh ya berarti gambarannya lumen, terus di situ ada sel endotel. Kalau gambar sel tuh ya berarti ada membran sel, ada inti sel gitu ya. Pada edem pulmoner itu tampak penebalan dari alveolar walls. Terus kemudian di mana penebalan itu disebabkan karena adanya uh, distensi, jadi pe, pembengkakan dari kapiler-kapiler pada dan edema di interstisial. Jadi interstisial itu di antara dinding alveolus yang satu dengan yang lain. Terus kemudian juga diisi lumennya itu atau areal space-nya oleh transudat yang berwarna pucat ya, eosinofilik pucat. Dan seperti ada gambaran granuler dan terisi air. Jadi space-nya ini kan harusnya terisi udara, dia terisi air, terisi ya liquid ya, menggantikan udara. Ini jadi di areal space-nya terisi transudat, terus ini kemudian alveolar walls-nya di mana mengalami penebalan, terus di sini kapilernya mengalami pelebaran. Jadi untuk membandingkan ini ya harusnya tahu struktur normal histologi dari parenkim paru sehingga tahu bedanya, oh ini melebar, oh ini tidak gitu. Terus selanjutnya adalah bronkonimoni. Jadi kalau baca P-nya hilang ya, jadi bukan bronkopneumonia ya, tapi bronkonimoni. Jadi sesuai namanya ya paling gemes tuh kalau P dibaca tuh yang malu saya ya. Jadi P-nya tuh lebur. Namanya aja bronkonimoni. Berarti ada dua jaringan, bronkus dan pneumonia itu berarti parenkim paru yaitu jaringan alveoli. Kalau singular tunggal itu alveolus, kalau jamak plural itu alveoli. Di mana di sini gambaran makros tampak pada irisan ya, pada irisan dari jaringan paru itu berwarna konsolidasi ya. Jadi ini jadi kan paru itu normal berisi udara. Manakala dia remodeling menjadi fibrosis pada kondisi bronkonimoni itu muncul jaringan dengan karakteristik konsolidasi yang berwarna tan yellow. Jadi kuning ya, kuning agak kecoklatan. Di mana jaringan yang sehat beberapa masih tampak. Dan bercak-bercak konsolidasinya ini mengelompok berupa bercak-bercak. Ya, jadi kalau sudah demikian maka ya fungsi paru jelas sangat turun ya karena dia tidak bisa mengambil oksigen secara maksimum bagaimana fungsinya. Terus jadi ini ya yang pucat ini adalah gambaran konsolidasi dari paru yang mengalami fibrosis akibat bronkonimoni. Berarti ini kasus infeksi ya, kasus inflamasi maksud saya. Kasus inflamasi pada bronkus dan pneumonia. Kemudian kalau gambaran patchy, bercak-bercak itu identik dengan bakterial pneumonia. Jadi di mana kalau dia menempati satu lobus, ya jadi terbatas pada satu lobus, maka disebut dengan lobular bronkonimoni. Terus dan lobar pneumonia, ya lobar pneumonia.
Kemudian di situ terdapat gambaran konsolidasi di mana terjadi pemadatan jaringan parenkim paru, di mana harusnya space dari parenkim paru berisi udara itu digantikan oleh eksudat. Jadi ini yang patchy, ini bronchopneumonia. Kalau yang ini yang kanan itu lobar pneumonia. Kemudian kalau gambaran mikroskopisnya, jadi ya spesifik untuk gambaran inflamasi, maka muncul fokus-fokus inflamasi, di mana di sini ya dicari struktur bronkus dan parenkim paru. Jadi kalau bronchopneumonia ya berarti ada kita ngambilnya ada ini yang tampak bronkiol ya, bronkiol. Bronkiol itu berarti jaringan yang paling dekat dengan alveolus di bronkiol, maka namanya bronkiolitis. Terus ini lumennya udah terisi eksudat dan infiltrasi dari sel-sel inflamasi. Terus demikian pula jaringan interstisial banyak ditemukan leukosit. Terus pembuluh darah mengalami kongesti. Terus ini adalah alveolar space yang mengalami pelebaran atau distensi. Terus ini bahkan dijumpai eksudat supuratif pada lumen. Terus kemudian epitel yang melapisi dinding dari bronkiol itu juga mengalami kerusakan ya. Di sini dia tersusun atas pseudokolumner kompleks ya. Ini kapilernya mengalami kongesti, pembengkakan. Terus ini juga banyak dijumpai sel-sel leukosit ya di area alveoli. Ini adalah potongan dari bronkus yang dipotong secara transversal. Masih diingat struktur kartilago dari bronkus kan membentuk seperti cincin ya. Jadi enggak seluruhnya bulat, ini dilapisi atau tersusun atas kartilago, tapi hanya sebagian saja. Jadi yang berwarna biru ini adalah kartilago, terus kemudian ini dinding mukosa dari bronkus, ini epitelnya, terus kemudian ini lumennya. Nah, di sini banyak dijumpai gambaran eksudat, terus infiltrasi dari sel-sel inflamasi ya, termasuk di area jaringan interstisial maupun pada alveoli itu sendiri sangat penuh dijumpai infiltrasi sel-sel radang. Kemudian pneumonia. Kalau pneumonia ini berarti terbatas pada jaringan parenkim paru saja yang mengalami inflamasi. Tampak di sini area alveolar space sudah nggak ada yang terbebas dari inflamasi, sel-sel inflamasi ya, semua full areal space-nya terisi oleh sel-sel inflamasi. Ya, ini nanti kalau dia mengalami perjalanan penyakitnya berlanjut akan remodeling dengan membentuk jaringan ikat. Jadi awal mungkin pasiennya hanya mengalami demam, sesak nafas, batuk gitu ya. Setelah itu nanti bertambah parah sesaknya karena ada remodeling dari parenkim paru digantikan oleh jaringan ikat. Dan tuberkulosis paru. Jadi ini penyakit sebelum COVID-19, dia adalah penyebab kesakitan ya, morbidity dan mortalitas, kematian. Penyebab kesakitan dan kematian nomor 1 dari jaringan respirasi, itu TB. Baru setelah ada COVID-19, TB dikalahkan oleh COVID-19. Tapi kemudian muncul masalah manakala ada TB dan ada COVID-19.
Dan semakin ke sini juga perlu hati-hati juga ya, terutama untuk kalian nanti kalau sudah lulus dan praktek. Jadi ya saat sekarang pun sudah banyak. Kalau ada pasien dengan gambaran karakteristik tuberkulosis, itu pastikan dulu ada HIV/AIDS atau tidak. Karena bisa jadi pasien yang mengalami tuberkulosis paru itu dia underlying disease-nya, jadi ada penyakit sebelumnya yaitu HIV/AIDS. Di mana HIV/AIDS kan menyebabkan penurunan sistem imun dalam tubuh sehingga terinfeksi TB. Jadi pastikan dia bebas HIV dulu. Kalau dia tidak bebas HIV, berarti penyebab TB-nya itu dari HIV-nya. Jadi hati-hati ya. Dan ini masih Indonesia Raya Merdeka, jadi masih nomor satu penyebab kematian, kesakitan dan kematian. Uh, untuk paru, TB paru itu primer. Jadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis itu primer pada jaringan paru. Maksudnya apa? Maksudnya uh, infeksi oleh Mycobacterium TB itu dia pasti akan ke jaringan paru dulu. Kalau ditemukan infeksi TB di jaringan ekstra paru, di luar paru, maka kita pastikan uh, bagaimana kondisi pada parunya itu terinfeksi, pasti akan terinfeksi TB gitu ya. Jadi nggak mungkin katakanlah di kulit ya, TB di kulit, TB di limfonodi misalnya, di apa glandula limfonodi eh, retroaurikuler misalnya atau servikal misalnya dijumpai adanya TB, maka bisa dipastikan pada parunya sudah mengalami infeksi oleh TB juga gitu. Sehingga terapinya pada prinsipnya ya hampir sama ya, preparat yang diberikan. Dan ini penyakit menular ya, dan menularnya secara kronik, sehingga secara kesehatan masyarakat banyak dijumpai pada orang-orang yang setiap harinya itu berinteraksi, contohnya pekerja pabrik, eh, bisa siswa-siswi, mahasiswa, termasuk kalian nanti kalau koas atau bekerja di rumah sakit ya berinteraksi dengan orang dengan TB itu rentan ya, rentan tertular oleh penyakit TB paru ini. Dan gambaran TB paru di semua jaringan itu sama. Jadi nanti digambarkan sebagai adanya granulomatos ya yang sifatnya kronik. Terus sekarang lagi rame ya vaksinasi TB gitu ya. Eh, jadi dari siapa tuh yang punya Microsoft itu ya? Siapa namanya? Lupa aku. Yang pengusaha yang eh, mengeluarkan vaksin untuk TB ini dan akan diuji cobakan untuk masyarakat Indonesia. Dan TB ini karakteristik penyakit yang identik dengan kemiskinan, kepadatan penduduk, terus penyakit yang menyebabkan kecacatan yang sifatnya kronik. Dan di sini apa mekanisme imunologi ya, mekanisme imunologi pada Mycobacterium TB. Jadi dia melalui berikatan dengan reseptor pada alveolar makrofag. Ini mekanismenya. Makanya nanti kalau mau meriksa, mendiagnosa adanya TB, kita presipitasi atau kita induksi dengan bakteri TB yang sudah dilemahkan ya. Jadi tes mantu itu. Tes mantu. Jadi kalau positif berarti ada infeksi oleh TB. Termasuk juga kalau vaksinasi BCG itu juga pada bayi itu juga yang dimasukkan adalah bakteri TB yang sudah dilemahkan.
Kemudian di sini dia gambaran histopatologinya berupa jaringan granulomatus ya. Semua jaringan yang terkena baik kulit misalnya ya atau em, limfonodi atau paru, primernya di paru selalu memberikan gambaran granulomatos, di mana gambaran granulomatos itu tersusun atas sel-sel epiteloidnya, sel-sel epiteloid yang melokalisir eh, jaringan nekrosis caseosa di tengah ini. Nah, maka struktur ini disebut dengan gambaran granulomatos atau nekrosis caseosa yang dibatasi oleh jaringan epiteloid. Kemudian makroskopisnya, ini jaringan paru dengan fokus-fokus jaringan granulomatos yang disebut dengan GON kompleks ya, kompleks GON. Terus dia juga menyebar melalui kelenjar limfonodi, kemudian mengikuti aliran sistemik. Ya, gambaran nekrosis caseosa, ini granuloma epiteloidnya, dan khas itu dijumpai sel Datia Langhans, yakni makrofag ya. Ini makrofag. Ini makrofag kalau di dalam darah kan namanya monosit. Kalau dalam jaringan dia namanya makrofag. Makrofag untuk jaringan granulomatos disebut dengan sel Datia Langhans. Alveolar space-nya, terus kemudian diikuti kerusakan alveolar walls ya. Kemudian gambaran pink yang berbentuk ini keriting ya. Ini adalah fibrosis. Kemudian bronkiektasis sesuai nama ya. Bronkiektasis. Ektasis itu pelebaran. Bronki berarti pelebaran bronkus. Nah, ini bronkusnya lumennya melebar. Kemudian dinding dari bronkus, ini epitelnya ya, epitel bronkus, ini dindingnya itu terdapat infiltrasi dari sel-sel radang dan disertai dengan proliferasi dari sel fibroblast. Ini lobar pneumonia, di mana terdapat organisasi awal, early organization. Organization itu maksudnya remodeling ya, jaringan ikat, terus kemudian ada intraalveolar exudat. Jadi pada lumen alveolus terdapat exudat. Kemudian tumor paru. Tumor paru kurang lebih 95% primer itu adalah tipe karsinoma. Sesuai penamaan ya. Jadi kalau karsinoma maka berasal dari sel epitel. Kalau dari parenkim kan namanya sarkoma. Jadi 90% berupa karsinoma, berarti berasal dari sel epitel. Kemudian 5% itu dibedakan sebagai grup miscellaneous ya. Bisa berupa karsinoid, mesenchymal malignansi ya, fibrosarkom, leiomioma, limfoma, dan beberapa lesi benign. Dan pada negara-negara industrial ya, ini berkaitan dengan polusi udara ya, itu banyak pasien yang mengalami kanker paru ini. Jadi ya kemungkinan karena polusi udara di negara-negara industri itu menyebabkan mutasi dari jaringan paru sehingga terjadi karsinoma paru. 4 mayor tipe karsinoma paru yaitu adenokarsinoma. Berarti ini dari epitel
eh, kelenjar, terus kemudian squamous cell carcinoma, ada small cell carcinoma. Ini adalah subtype dari neuroendocrine carcinoma dan large cell carcinoma. Ini beberapa klasifikasi WHO tentang uh, karsinoma di paru, atau tumor pada paru. Jadi ini ya masa tumornya. Di sini tipe squamous cell carcinoma. Dia berlokasi mendekati hilus ya, hilus dari paru. Kemudian mengalami invasi pada parenkim. Jadi dari hilus menuju ke parenkim paru. Gambaran mikroskopisnya, jadi struktur alveolis sudah tidak tampak, digantikan oleh sarang-sarang sel tumor. Jadi ini squamous cell carcinoma ya. Jadi sel karakteristik sel neoplasma tampak di sini. Jadi gambaran uh, perbandingan inti dan sitoplasma itu sudah sama 1:1. Kemudian ada gambaran polimorfik ya, dan mitosis patologis. Ini adalah sarang-sarang dari sel epitel squamous ya, squamous cell carcinoma. Ini juga. Kemudian bronkitis kronik ini juga banyak ya, kasusnya biasanya pada perokok, di mana di situ pasien mengalami batuk yang sifatnya persisten, jadi menetap. Persisten itu menetap dan produktif. Produktif itu berarti batuk nggak berhenti-berhenti gitu ya. Dan setidaknya dialami selama 3 bulan berturut-turut dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi 3 bulan batuk terus dalam 2 tahun itu jadi sembuh tar kumat lagi gitu selama 2 tahun. Jadi ini ya sudah jelas sigaret smoking, merokok ini termasuk vape ya. Jadi enggak. Jadi buku ini dibuat saat itu mungkin belum, ya memang enggak ada ya vape itu ya, rokok elektrik. Kalau sekarang kan sebenarnya enggak ada bedanya itu antara sigaret sama vape ya. Bahkan lebih berbahaya vape karena di situ adalah chemical substances gitu. Kalau sigaret itu kan dari tembakau, jadi masih istilahnya natural gitu ya. Kalau yang vape itu kan murni senyawa kimia gitu. Jadi itu masuk sebagai polusi udara. Itu berkontribusi terhadap bronkitis kronik. Kemudian terjadi obstruksi, jadi pembuntuan dari aliran bronkus, aliran nafas secara kronik dari uh, airway, small airway. Jadi paling kecil bronkiolitis ya. Jadi adanya sumbatan yang disebabkan awalnya dari bronkiol. Jadi yang lumennya kecil, paling kecil bronkiolitis, sumbatan pada bronkiolitis dan adanya emfisema sehingga bermanifestasi sebagai obstruksi pada jalan nafas. Kemudian karakteristiknya bronkus itu khas ya, ditemukan adanya produksi mukus ya. Jadi kelenjar-kelenjar yang ada di bronkus itu memproduksi mukus yang sangat banyak. Terus di mana terjadi metaplasia sel goblet. Jadi tadi kan struktur dasar dari bronkus sel kompleks kolumner bersilia dengan sel goblet. Nah, sel gobletnya ini karena terpajan terus oleh polusi rokok itu menyebabkan perubahan metaplasia menjadi sel squamous ya, satu contohnya. Terus selain itu juga remodeling dinding bronkiolus mengalami berubah menjadi jaringan ikat. Jadinya struktur fisiologi bronkus hilang. Ini.
Ini gambaran lumen bronkusnya yang bulat-bulat ini ya. Terus di situ juga ada penebalan jaringan mukosa bahkan 2 kali ya tebalnya dari normal dan dijumpai metaplasia squamous dari epitel parenkim paru. Jadi ini yang kartilagonya ya, ini yang epitel bronkusnya. Terus ini lumen dari bronkus, ini berisi eksudat. Terus jadi ini ya, ini yang pseudokompleks kolumner bersilia dengan sel goblet yang dijumpai adanya metaplasia dari sel goblet. Terus ya juga silianya nih hilang ya. Jadi harusnya kalau ada partikel itu bisa dihela keluar dari jaringan nafas, tapi karena silia ini hilang, maka masuk ke alveoli paru. Terus dinding bronkus juga diinfiltrasi oleh sel-sel radang atau sel-sel inflamasi. Juga dijumpai adanya fibrosis ya, remodeling dari dinding bronkus dan area interstisial. Dan ini tadi disampaikan dijumpai pada perokok. Jadi ini ada gambaran kehitaman pada area interstisial. Ini adalah tir ya, uh, benda asing yang dihisap dari rokok. Makanya ada nama preparat dengan smoker's lung. Jadi ini mungkin perlu diupdate ya. Jadi nanti yang rokok elektrik itu seperti apa. Jadi mungkin masih belum banyak data-data karena memang baru. Jadi yang ada hanya sigaret smoking. Dan adanya partikel-partikel rokok, senyawa kimia yang ada di rokok itu menyebabkan mutasi dari uh, jaringan paru, ya bronkus ya, sehingga menyebabkan timbulnya resiko kanker lebih besar. Jadi ini ya penelitian menunjukkan perokok aktif atau mereka yang baru saja stop merokok ya itu mengalami 90%-nya itu akan mengalami kanker paru. Dan frekuensi timbulnya kanker paru itu berkorelasi positif dengan jumlah rokok yang dirokok sama berapa lama dia merokok ya. Jadi dikatakan di sini merokok 2 pak per hari selama 20 tahun itu mengalami 60 kali lebih besar menderita kanker paru ya. Jadi 2 pak tuh anggaplah 1 paknya isi berapa? 10 atau 12 gitu ya. Berarti 20 batang per hari selama 20 tahun itu beresiko 60 kali ya mengalami kanker paru dibandingkan yang tidak merokok. Dan perokok pasif itu 4 kali menderita kanker paru dibandingkan perokok aktif dan terutama wanita ya. Jadi uh, ya itu berdasarkan data epidemiologi ya. Ini gambaran kehitaman, ini makrofag yang menelan uh, chemical substance ya, air yang ada di paru. Kemudian si anasofarin ini juga sebenarnya punyanya THT ya. Ya kita bahas sekilas lah. Ini juga uh, relate dengan perokok juga. Selain itu juga ada infeksi berkaitan dengan infeksi oleh Epstein-Barr virus. Dan pada orang Cina itu beresiko lebih besar ya frekuensinya. Terus
tipe histologinya yaitu keratinizing squamous cell carcinoma, non-keratinizing squamous cell carcinoma, dan undifferentiated carcinoma. Yang undifferentiated ini mostly berkaitan dengan infeksi oleh Epstein-Barr virus. Di sini tampak sarang-sarang sel tumor pada dinding di nasofaring, ya, kelenjar di nasofaring. Oke. Oke, saya kira itu materinya. Ada pertanyaan? Besok berarti pretest dulu ya semuanya. Iya, dokter. Oke. Ya wes, besok seperti biasa habis pretest kemudian langsung yang CSL ke atas ya, ke lantai 4, yang praktikum di bawah. Terus satu kelompok nanti laporan awal menggambar masing-masing satu preparat gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.